Badan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan rapat koordinasi dan fasilitasi peningkatan wilayah berbasis kawasan strategis nasional, serta penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan negara pada 7 kawasan wilayah Kabupaten Perbatasan se-Nusa Tenggara Timur, yang berlangsung di lantai 4, Hotel Pelangi Kota Kupang, Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022. Ketujuh kabupaten, yang merupakan wilayah strategis pembangunan nasional, yang masuk dalam lokasi prioritas pembangunan nasional, adalah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Rotendao, dan Kabupaten Alor. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan para kepala badan ataupun utusan, serta 24 camat dari 7 kabupaten, yang merupakan lokasi prioritas strategis pembangunan kawasan perbatasan, yang hadir secara tatap muka, dan 3 orang narasumber dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Bappenas yang hadir melalui Zoom atau video conference, dan kegiatan ini langsung dibuka oleh Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Banyak usul saran dan kritikan dari para camat dan para kepala badan perbatasan dan utusan kabupaten dari ketujuh kabupaten wilayah perbatasan. Yang mana dari ketujuh kabupaten, terdapat 2 kabupaten yang notabene wilayahnya merupakan daerah kepulauan, yang wilayah perbatasan berupa lautan yang sampai dengan saat ini tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi lewat pembangunan yang masuk prioritas nasional. 2 kabupaten atau wilayah kepulauan yang memiliki batas antara Indonesia dengan Australia berupa lautan adalah Kabupaten Rotendao dan Saburai Jua. Kedua kabupaten ini meminta Bappenas dan kementerian terkait untuk memberikan perhatian serius kepada daerah lokasi prioritas yang batas wilayahnya dengan negara Australia berupa lautan, yang sampai dengan hari ini belum tersentuh pembangunan, seperti yang telah dimiliki oleh daerah lain yang batas wilayahnya daratan. Saya mohon maaf sama teman-teman yang di TPU, Belu sama di Malaka. Saya kebetulan banyak di sini dari Malaka, jadi saya mohon maaf dulu. Kalau tadi diskusi itu kan singgungnya kan semua yang berbau daratan toh. Menanggapi usulan, saran dan kritik dari para camat dan para kepala badan perbatasan ke-7 kabupaten wilayah perbatasan, Kepala Badan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Petrus Serantahu, mengatakan bahwa, sebagai garda terdepan dan ujung tombak di daerah perbatasan, para camat dan kepala badan perbatasan kabupaten seharusnya meyakinkan para bupati di masing-masing daerah untuk membantu operasional pengelolaan wilayah kecamatan sebagai wilayah strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Petrus Seran lebih lanjut mengatakan bahwa sebagai daerah strategis lokasi prioritas pembangunan nasional, terdapat 3 hal utama yang perlu diketahui. Yakni pertama, kebutuhan infrastruktur ekonomi dasar, yang kedua kebutuhan infrastruktur kesehatan dasar, dan yang ketiga adalah kebutuhan infrastruktur pendidikan dasar. Dan 3 aspek ini merupakan urusan wajib negara, dan pemerintah yang perlu berkolaborasi, membangun di area atau wilayah perbatasan. Dan teman-teman adalah pasukan terdepan perbatasan, walaupun perangkat otonom, mesti harus perlu berkomunikasi dengan bupati, ujar kepala badan, sekaligus calon sekda Kabupaten Malaka tersebut. Bantu operasional kami mengelola wilayah kecamatan kami. Itu mesti diperjuangkan. Maka tadi saran dari Bapak Ibu narasumber kita di pusat supaya mengikuti rapor bank di tingkat bawah sampai dengan rapor bank di tingkat provinsi. Itu mesti menjadi pemahaman kita. Lalu yang kedua, fokus utama perencanaan kawasan lokasi prioritas sebagai wilayah strategis nasional sebenarnya mengutamakan pada 3 hal utama. Pertama, kebutuhan infrastruktur ekonomi dasar. Kedua, kebutuhan infrastruktur kesehatan dasar. Dan yang ketiga adalah kebutuhan infrastruktur pendidikan dasar. 3 hal ini menjadi urusan wajib negara, pemerintah. Sementara itu, menurut Camat Halmahera Kabupaten Saburai Jua, Daniel Logo, ketika ditemui di sela-sela kegiatan, mengatakan bahwa kegiatan hari ini yang diadakan oleh Badan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka koordinasi fasilitasi peningkatan wilayah berbasis kawasan strategis nasional
serta penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan negara pada 7 kawasan wilayah kabupaten perbatasan perlu diapresiasi. Akan tetapi Daniel meminta agar pembangunan di wilayah perbatasan jangan monoton atau lebih dominan ke daerah atau kabupaten yang wilayah perbatasannya daratan, sementara yang daerah atau kabupaten yang wilayah perbatasan lautan, seperti Sabu dan Rotendao justru tidak diperhatikan. Jadi memang menyangkut dengan kegiatan hari ini, ya saya pikir luar biasa kegiatan ini. Dan ini sangat penting sebenarnya. Tetapi menurut saya, kalau kita tidak tindak lanjuti dengan anggaran yang memadai, ya, terjadi kesenjangan. Tidak adil. Ya, Tidak contoh adil, ya. sekarang ya. Banyak kan sekarang fisik itu di daerah-daerah yang perbatasan ya. Perbatasan itu darat. Tapi di bagian perbatasan dengan laut itu sama sekali belum tersentuh. Contoh Rote, Sabu Raijua, itu sampai sekarang belum tersentuh. Potensi wisatanya bagus itu. Potensi wisata kami itu sangat luar biasa. Rote ada Mulut Seribu, Sabu Raijua ada Kelapa Maja, ya. Betul. Tapi sangat luar biasa. Tapi itulah belum tersentuh dengan anggaran yang memadai, baik itu dari provinsi, apalagi dari pusat. APBD 2 tidak bisa Nah, mengintervensi kan? Kita PPD 2 kan sangat kecil. Oh, kecil sekali Ya, ya. sangat kecil. Ada dana desa yang bisa kita dorong ke situ ya. Tapi kebutuhan di desa itu juga cukup besar. Oh, Dana desa itu kan bisa dipakai di pariwisata 500 juta paling kurang. pemberdayaan. Ya, pemberdayaan. Tetapi tidak semua itu harus di situ kan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang Iya. harus kita Sudah ada penuhi. pos-pos. Kebutuhan masyarakat kan gitu. Ada ekonomi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir bahwa sebenarnya dana yang begitu besar dari pusat untuk perbatasan ini harusnya kita di kepulauan juga yang berbatasan dengan laut ini juga diperhatikan, disentuh. Contoh ya, kalau tidak bisa lewat fisik ya, kita lewat ekonomi, pemberdayaan ekonomi, ya kan gitu. UMKM juga. UMKM gitu, kita harus dorong. Misalnya ekonomi lagi rumput laut, ya, rumput laut di situ ada tambah garam dan lain sebagainya. Kita punya potensi, hanya karena itulah anggaran ini yang tidak memadai. Sejauh ini dari dinas Kita berharap ya, pariwisata dan kalau boleh kooperasi pemerintah pusat UMKM. dan pemerintah provinsi juga perhatikan daerah kami, yang batas wilayahnya adalah lautan, sehingga ada pemerataan, ujar Daniel Logo. Menurutnya, pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi terkesan diskriminatif. Kita punya potensi alam, misalnya di Kabupaten Rotendao ada Mulut Seribu, dan Kabupaten Sabu Raijua ada Kelapa Maja, akan tetapi kita tidak punya anggaran yang cukup. Sehingga, kita minta pemerintah pusat untuk mengucurkan anggaran bagi daerah atau kabupaten yang wilayah perbatasan dengan laut, sehingga bisa dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, ungkapnya. Daniel menambahkan, bahwa kalau tidak melalui pembangunan fisik dialihkan ke pembangunan ekonomi dan usaha kecil menengah, sehingga masyarakat kita di daerah perbatasan laut yang masuk dalam lokasi prioritas pembangunan nasional, agar dapat merasakan pembangunan di wilayah kabupaten yang menjadi lokasi prioritas pemerintah. Ia juga menuturkan, bahwa setiap daerah dengan masalah yang berbeda-beda atau bervariatif, termasuk sumber daya manusia. Banyak anggaran yang sudah dikucurkan pemerintah untuk pembangunan, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun kendala sumber daya manusia kita yang minim, maka perlu dirubah pola pikir masyarakat kita, sehingga anggaran dari pemerintah betul-betul dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, pungkasnya. Daniel Logo berharap, pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Rakyat, dapat mensuplai anggaran dalam penyelenggaraan Festival Kelapa Maja, yang akan berlangsung pada September nanti, di wilayah Kabupaten Sabu Raijua, yang juga masuk wilayah perbatasan dengan negara Australia. Kegiatan Rakor Daerah Perbatasan, diakhiri dengan pembacaan surat keputusan bersama antara Badan Perbatasan Provinsi, dan 7 kabupaten perbatasan di wilayah Provinsi NTT yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perbatasan Provinsi, dan 4 orang Kepala Badan Perbatasan Kabupaten. Metro 7, Fabianus Bria, Nusa Tenggara Timur.